Kakak, gaya favoritmu apa? Di ranjang. Ada 5. Welcome back in my YouTube channel. Kembali lagi bersama Kakak Ituil. Kakak itu udah lama banget nggak post ya Beb ya, nggak upload karena memang sibuk hakiki manja. Di Igoy benyong banget followers Beb. Di Toki Toki, di F-Boy juga sama. Jadi bener-bener nggak ada waktu Beb. Capek alemong manja tapi alhamdulillah pundi-pundi juga masuk ya Beb kalau followernya banyak. Jadi tinggal YouTube sekarang. Kita bakal ada Q&A, sesi Q&A. Jadi jangan kemana-mana, benyong banget ya Beb. Sampai ribuan question yang masuk. Oke, stay tune, jangan kemana-mana. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Beb. Itu ceritain dong Kak pertama kali ketumbar sama Abah. Terus bisa sampai pecongan. Sebetulnya udah cerita aku Beb di YouTube, jadi silahkan scroll aja. Tapi intinya Kak Kedul ketemu sama Abah di salah satu dating apps yang which is untuk para home pimpa ya. Jadi isinya laki ya semuanya. Ya masa ada cewek yang kan Kak Kedul belum suka ya. Jadi pada saat waktu itu memang aku masih ada pacar, cuman gak living together. Dan aku udah ngebet gitu loh Beb, kayak gue pengen legal. Ya aku pengen legal, pengen ada status gitu ya. Nggak mau, gue bingung gitu ya statusnya apa, janda bukan, gadis bukan, ya kerupuk kulit bukan. Makanya waktu itu memang pacarku ini nggak mau Beb tinggal bareng, jadi cuman ketemu pacaran balik, ketemu pacaran balik, royal juga, cuman ya nggak mau, aku tetep, aku pengen yang living together kayak bersama gitu loh 24 jam, hidup bersama damai gitu ya, daripada gue aduh bete kan, meskipun udah di Eropa tapi tetap aja kan kalau nggak serumah ya ngapain gitu, cari-cari Beb di ada itu namanya buka warung gitu ya, jadi kayak warung gitu. Kakak tuh ya udahlah buka warung aja dulu, bukan warung Madura ya. Ternyata match sama dia, bukan match sih, Abah sih yang pertama nge-DM, bukan nge-DM, nge-text gitu ya, halo how are you. Cuman karena gadis marsupilami ini bener-bener sok cantik dulu ya, sok ganteng ya, nggak dijawab ketika dia teks pertama itu, karena aku ngerasa masih banyak yang mau sama gue gitu Beb. Kedua kali nggak aku jawab juga, aku jawab cuman Abah tuh tulis gini, halo apa kabar, itu yang pertama nggak aku jawab. Yang kedua hai apa kabar, ditambahin hai, itu ku jawab Beb, halo aku baik, gitu doang gue. So cantik kan, padahal aku loh kayak beruk. Langsung Beb dia pas respon, jadi kayak ayo kita ketemu gitu. Dalam hatiku nih, aduh dosa nggak ya gue kalau ketemu dia, kan gue udah punya cowok. Tapi sama cowok-cowok, gue juga cowok sama cowok udah dosa. Ya udahlah ketemu aja gitu Beb, supaya nggak nanggung ya. Ketemulah aku dan panjang banget ceritanya sampai ke panjang deh, langsung aja scroll aja banyak. Itu pertama kabur ke Austria kalau nggak salah, kabur ke Eropa. Di playlist itu ada deh kayaknya. Cus langsung cek-cek aja ya. Next question Beb. Cowokku perkututnya ganas Kak Itwil, baru kelewi udah bangun lagi, kadang capek ngeladeninya. Cowokku atau suamimu? Kalau masih cowokku jangan macam-macam ya, nanti kau tekdung lagi. Alemong, jengong main-main. Ya, oke. Wanita harus menjaga kehakikian terumbu karang, nggak boleh. Ya, meskipun sama cowoknya sendiri, jangan sering-sering. Ya, kalau kau capek istirahat udah pulang. Ya, bejiknah terus nggak usah ya. Next question Beb. Kak Itwil miswa Akikuk makin kesindang, hohenya makin lama. Tapi Akikuk malah keenakan 2 jam gas terus. Waduh. Nggak panas Beb, nggak kelewi api itu. Negara api nggak menyerang. 2 jam. Aduh. Next ya. Kak Itwil, gimana sih caranya memaafkan omongan jahat dari tante atau keluarga sendiri? Kalau aku sih nggak pernah aku denger Beb.
ya. Kalau yang apa ya, obrolan-obrolan yang bisa menyakitkan gitu, aku lebih masa bodoh aja. Ya, jadi kamu harus membangun dindingmu sendiri. Harus ada dindingnya. Jangan semuanya dimasukin ke telinga. Jadi filter supaya kamu nggak sakit hati. Oke, aku kalau udah ada kata-kata begini, nggak aku masukkan map. Sebelum masuk ke telingaku langsung udah terhalang sama tembok yang tinggi itu. Jadi aku nggak akan peduli sih omongan-omongan begini. Nggak ada untungnya. Next question, Beb. Kak Itwil, temanku Botita tapi masih pemula. Ajarin gimana supaya bisa dapat bule. Aku ada kelas Zoom ya untuk para cowok cewek bisa, tadi juga udah per hari ini mulainya. Itu 2 jaman ya, Beb. Tapi lebih tadi ke itu sampai 3 jam. Jadi pesertanya itu 10 orang. Emang dibatasi ya, Beb. Setiap kelas itu 10 orang aja pesertanya. Di situ kakak itu mengulik berbagi experience gitu ya, based on my experience. Gimana caranya dapat partner bule atau suami bule ya? Bisa. Kalau mau daftar langsung aja ke Igoy. Ada di situ nomor Wawa, manajerku. Jadi silahkan aja mau daftar kelas Zoom with Kakak Itwil. Jadi dikasih tips gimana caranya dapat bule dari aplikasi, bule green flag, red flag, negara mana aja nih yang mungkin cocok gitu bulenya. Nanti ada semuanya pembahasannya di sana ya, Beb. Hari ini udah full, Beb, kebetulan. Tapi di tanggal 5 dan 6 masih ada slot. 5 Mei, 6 Mei ada ya, jam 9 malam waktu Jakarta kita meetingnya, oke? Next question, Itwil, kalau udah nikah 13 tahun nggak pernah ke Lewi bareng, itu wajar nggak? Jadi aku harus dibantu dulu keluar, dibantu kemana? Sama ambulan? Itwil, kalau udah nikah 13 tahun nggak pernah ke Lewi bareng. Kamu kalau mau bareng, simpan aja itu jam waker. Ya, alarm. Ada handphone kan, alarm aja. Ya, pakai stopwatch, nanti barengan ke Lewinya. Masa bareng-bareng begini aja ngomong ke gue, Beb? Ya, seendulnya aja, Beb. Kalau kamu mau ke Lewi duluan, ke Lewi aja duluan. Kalau miswamu mau ke Lewi duluan, ke Lewi aja, nggak apa-apa. Ngapain kau bareng-bareng? Ya, kan bukan mau posyandu. Kamu mau posyandu, imunisasi. Ya ampun. Bilang ke miswamu, Bun. Ya, tunggu ya, belum ya? Tunggu ya. Belum, bentar lagi ya. Cus, next question. Kak, menu kesukaan kakak apa? Aku apa aja suka. Ya, selagi itu makanan Indo, favoritku. Tongkol, udang, nasi goreng, nasi padang, ya. Terus ikan gurame aku suka. Sayur-sayur nggak terlalu, kecuali sayur lodeh, sayur bening, aku suka. Tapi kalau yang bener-bener sayurnya itu banyak, aku nggak suka. Ya. Harus sedikit sayurnya baru aku suka. Dagingnya yang banyak. Next question ya, Beb. Aku bener-bener udah muak semuanya sama rumah tanggaku karena perselingkuhan. Oke. Kalau memang kamu merasa udah gak kuat, Beb, pergi. Ya. Kamu harus cinta sama dirimu, kasihan nanti. Kalau memang berasanya udah berat banget, menyerah aja dulu. Ya, gak usah berpisah, gak usah cerai, tapi kau at least recover dulu, Beb, healing dulu, sembuhin dulu kamu. Ya kalau kamu terus bertahan tapi yang luka sebelumnya nggak sembuh, ini kan trauma, Beb. Selingkuh itu trauma, ya. Sakit hati karena diselingkuhi itu nggak akan sembuh dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi seumur hidup dia membekas lukanya. Kecuali membaik bisa. Ya itu pun harus ada kerjasama sama suaminya. Kalau suaminya sabar, menunjukkan perubahan, bisa itu, Beb, heal gitu ya, sembuh. Tapi kalau misalnya miswanya juga bohong terus, ada yang disembunyikan, susah. Ya, apalagi cewek kalau misalnya berantem diungkit lagi. Kejadian yang udah 7.000 tahun yang lalu diungkit, cewek itu ingatannya tajam. Ya, karena sensitif. Oke, jadi kalau memang kamu berasanya udah gak kuat, udah selesai aja, Beb. Oke. Next question, kayak itu kapan pertama kali
Pecah Piriwin, maaf kak, aku followers baru, murid baru. Selamat bergabung di It Will University. Aku di usia 22, jadi waktu itu kenal di Facebook atau Facebook deh kayaknya. Atau Friendster. Jadi beb, orang ini tuh bener-bener charming, ganteng, dan usianya di atas aku. Aku 22, dia udah 35 gitu beb usianya. Dan nggak tahu kenapa memang dari dulu aku suka figure yang lebih dewasa dibanding gue. Yang nggak tua bangka juga, nggak, cuman lebih dewasa aja gitu ya. Aku melihat sosok ini tuh kayak caring banget gitu ya. Ade, panggil aku Ade, bukan Ade Juwita ya. Ade aja. Ade, abang. Nah, Ade ini abang-abang gitu ya. Ayo kita makan deh. Jadi baik beb. Jadi gue tuh kayak terkesima gitu, jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebetulnya tuh nggak boleh. Gue belum diapa-apain aja udah gitu beb. Cuman makan doang, makan di pinggir jalan gitu, gue udah berasa Yasmin gitu loh, Aladin sama Yasmin ya. Emang sih agak lama prosesnya, nggak langsung ketemu karena dia pecinta alam. Aku dulu pecinta alam beb, anak pecinta alam. Aku mendaki gunung, aku suka. Jadi lama prosesnya ini, sekitar 2 bulan 3 bulan kenal, 4 bulan malah. Diajaklah aku ke rumahnya beb. Ya, aku pikir dia orang baik-baik karena memang dikenalin sama orang tuanya. Jadi aku tuh dulu dikenalinya tuh sebagai anak yang pernah membantu dia. Gitu. Jadi dia bilang ke maminya, "Mam, anak orang kaya beb karena emang gede banget rumahnya itu. Mam, ini yang bantu abang dulu waktu sekolah, nggak tau lah sekolah kuliah gitu. Oh iya, ini anaknya ibu ini ya. Sini makan. Baik banget ya mamanya, papanya juga ada. Udah nanti udah makan kok, ini mau ke atas. Ayo katanya gitu. Diajak ke atas beb. Di hohe beb aku beb. Karena gue semak sama desa gitu ya. Tapi bang aku belum pernah, nggak apa-apa deh katanya. Nggak sakinah kok, nggak sekong. Cuman memang waktu itu aku juga lupa ingat ya beb. Lupa sama perkututnya. Lupa perkututnya. Jadi nggak sakit beb. I don't know how. Dia mungkin put something on akar ginseng. Aku gitu ya, entah spray, entah gel, entah apa. Pokoknya nggak sakit. Gue heran kenapa sih orang-orang bilang, ya aku juga punya kan beberapa teman-teman home pimpa yang ya you know lah ya udah sahabatan. Saya kok mah aduh sakinah mah aduh alemong. Tapi sama dia nih enggak beb. Aku heran kenapa sih aku sampai saat ini bertanya-tanya. Gitu malah lebih sakit ketika waktu aku sama pacarku setelah itu. Ya. Aku belum cerita nanti aja ini. Ini beda lagi ya. Ini yang pertama dulu ya. Jadi hohe beb, hohe. Tapi gue ngerasain kayak nggak terjadi apa-apa, nggak tahu dihipnotis, nggak tahu lah, aku juga bingung. Lama beb, mungkin 2 jam 3 jam sampai nginep aku di situ. Dia romantis banget beb, bener-bener makan disuapin beb, minum diambilin beb, kayak sosoknya itu bener-bener yang emang aku mau gitu ya. Yang ku mau hanya perkututmu, jadilah begini. Kok nyanyi lagi sih? Udahlah ya, pagi-pagi nih. Ayam lah beb, suara ayam. Gungkrung. Dek udah ya, aku mau kerja, kamu pulang aja katanya. Oh oke. Ya udah dong, gue nggak ada nggak ada perasaan aneh-aneh dong. Udahlah pulang lah, aku pamit lah sama orang tuanya. Naik angkot beb, biasa kan namanya juga masih merintis beb kakak It Will M. Pulang naik angkot, ada kali ya 10 menit dari jarak ke rumah dia beb. Di blok beb, aku tuh mau nge-DM gitu ya, kayak kasih dia message SMS itu waktu itu. Atau BBM aku lupa. Bang aku udah OTW ya, ini udah dapat angkot. Tapi gak bisa. Langsung dalam hati kurang ancar aku di blok. Aku mau balik lagi juga gengsi ya. Aku mau ngapain gitu. Mau minta tanggung jawab kan aku gak hamil. Jadi ya udahlah bilang ini. Nyesel banget aku sampai
2 bulan aku dropnya, ngedown banget aku itu. Kurang ajar, gue dipakai, langsung dibuang. Next question ya Beb. Wajar nggak nangis gara-gara pas makan malah disuruh-suruh sama suami? Wajar, teriak aja. Kalau aku teriak, ya nggak bisa menghargai orang makan. Nanti aja tunggu dulu, paling makan juga 10 menit Beb, nggak akan 200 jam. Ya, ini suami-suami di luar sana tolong hargai, cintai, sayangi istri kalian. Masih punya kaki kan? Ambil sendiri. Ya, itu istrimu lagi makan. Jangan bikin ibu guru marah. Oke, suami-suami Konoha kalau istrinya lagi makan, diam. Ambilin minum, ambilin tisu, ya. Ini malah disuruh-suruh. Jangan bikin ibu guru marah. Next question. Kakak Itwil, hubunganku nggak direstui orang tua dia karena akiku orang Jawa. Menurut kakak lanjut apa enggak? Nggak usah kalau nggak direstui. Kenapa, ada apa dengan orang Jawa? Orang yang direstui aja pasti ada cocotnya nanti mamernya. Ya, apalagi yang nggak direstui. Kau jadi bulan-bulanan Beb. Kalau menurutku, cari yang memang orang tuanya asik, enjoy, merestui. Dan mereka happy meskipun kamu jadi dirimu sendiri. Gak usah pura-pura. Ngerti kan? Banyak kok mamer-mamer yang gaul yang menerima menantunya apa adanya. Kalau menurutku sih, ciao. Next question. Kakak, gaya favoritmu apa? Di ranjang. Ada 5. Ya. Gaya ungkeh-ungkeh, gaya monyet gantung, gaya kadal nungging, gaya double sendok, dan gaya guguk. Next ya Beb. Kak, kalau abah masak, kakak bagian nyuci piring nggak? Atau tetap abah semua yang ngerjain? Abah itu sama kayak Papski ya, cuman warga Igoy manggilnya abah, tapi kalau warga Toki-Toki manggilnya Papski. Oke, aku yang cuci piring mostly karena memang abah ini nggak biasa cuci piring pakai tangan, gitu Beb. Dan aku nggak suka cuci piring pakai mesin karena ada aja yang nggak bersih, gitu. Entah 1 piring, 2 piring, males kan. Udah Beb, gue aja yang cuci piring. Gitu. Lagian kalau cuci piring pakai mesin lama Beb, sampai 2 jam. Alemong kan, kadang-kadang aku mau minum mau apa atau mau masak Indomie gitu, pancinya masih di dalam. Udahlah, gue aja langsung cuci, langsung selesai gitu. Beres-beres rumah bareng-bareng ya. Kadang-kadang dia beresin semua ini Beb. Aku yang vacuum cleaner atau aku yang bersihin pintu-pintu yang kaca-kaca itu kan ada tuh di balkon. Jadi ya kita kerja sama aja ya. Kan laki Beb dua-duanya. Ya berasa teman piket lah. Next question. Kakak Itwil, miswaku cuek, gak perhatian. Tapi kalau tidur sukanya peluk-peluk aku. Dia cinta gak sih sama aku? Sama aku suamimu cintanya. Ngapain kau nanya-nanya begini? Kalau suamimu udah menikahi kamu, berarti dia cinta sama kamu Beb. Gak usah overthinking dengan hal-hal begini. Kalau gak perhatian memang itu karakter orang gak bisa diubah. Ya, kalau kamu kurang merasa suamimu kurang romantis, kurang perhatian, ya ngomong ya. Bunda pengen dimanjain. Ya, jangan semua-semua nggak cinta, semua-semua nggak sayang. Ya sayang lah, makanya meluk. Ya, kalau dia nggak sayang, nggak cinta, dia menyentuh aja nggak mau. Oke, jadi jangan overthinking ya. Next question. Twil misuaku jarang hohe-hohe sama aku, tapi sering ke Gap abis colai. Dia juga koleksi stiker hohe laki sama laki lagi. Home pimpa. Kalau laki-laki asli, laki-laki lurus, laki-laki straight, laki-laki pada umumnya nggak mungkin punya stiker-stiker laki dan laki lagi. Gue punya karena aku home pimpa. Ya, kalau suami-suami yang lurus yang suka terumbu karang dia nggak akan mungkin punya stiker-stiker gini Beb. Masa dia nggak mau hoe sama kamu, dia mainnya sendiri. Berikut ada stiker beginian. Ya, home pimpa. Next question. Kak Itwil capek kerja pengen urus anak. Kita nggak apa-apa dideketin suami orang. Ngakunya pengen cerai dari 2009. Semua orang bisa ngaku begini. Ya, aku juga bisa ngaku sama orang-orang sama cewek. Gue duda. Ya, gue suka cewek. Ya, gue lagi nggak rukun nih sama keluarga gue, pengen pisah. Bisa, semua orang bisa ngaku. Jadi jangan mau dibodohi. Oke, jangan menciptakan
masalah. Ya. Kalau aku sama Abah kita sama-sama single, meskipun ya gue belum bener juga gitu, tapi aku nggak merebut siapapun. Ya, kecuali kau lakinya ini beneran duda, boleh lah kau make relationship. Ya, tapi kalau cuman ngaku-ngaku doang bisa beb, semua orang bisa ngaku. Ya, ngakunya begini, ngakunya begitu, semuanya punya trik masing-masing, jangan mudah diperdaya. Oke, lagian kerja aja beb. Demi value-mu, demi harga dirimu, ya. Kamu meskipun sendiri tapi kamu bekerja, kamu lebih dihargai dibanding sama laki orang. Oke. Anak-anakmu nanti kena imbasnya beb. Ya. Oh si ini dulunya, ibunya dulunya jadi pelakor. Kasian. Next ya beb. Kak Itwil pernah nggak ngerasain pura-pura endul pas hohe gara-gara perkutut kelinci? Rasanya capek banget kak. Kau dulu ceki-ceki dulu nggak sebelum nikah? Kehakikian perkututnya. Jangan sekarang kau komplain sama gue, semua komplain sama gue, semua komplain sama gue. Emang aku posyandu? Ya. Surveyor aku komplain-komplain. Ya dulu kamu diceki-cekin nggak ini kehakikian perkutut? Lama-lama kau dapat piala citra beb, acting terus. Hohe, hohe. Endul bunda, endul ya. Hohe, endul ya, hohe. Kecil banget. Endul bunda, endul ayang. Lagi ya, endul ya. Gak berasa. Hohe ya, endul ya. Oke, next question. Kakak masak makanan untuk abah yang terfavorit. Berhasil apa kakak? Aku gak bisa masak beb. Jadi yang bener-bener simpel aja kayak tempe goreng gitu ya. Goreng tepung. Terus nasi goreng. Bakwan. Terus apalagi ya paling. Ya begitu-begitu aja. Fried chicken. Soalnya abah gak bisa makan pedes sama sekali. Gak bisa sama sekali. Meskipun taruhlah gacoan level 1 dia nggak bisa langsung beb pedes beb. Dulu pernah kejadian beb di Bali, aku cerita ya. Jadi dulu kan awal-awal tuh memang abah ini nggak terlalu suka jalan-jalan jauh ya. Jadi waktu mau ke Bali pun dia mikirnya 1000 kali gitu loh beb. Beb ada nggak sih yang penerbangannya langsung? Maksudnya gimana langsung kemana? Ke Ramatullah kemana? Ya aku pengennya langsung. Kau sewa jet, bener kan? Jadi transit di sini nggak mau kelamaan. Ini transitnya berapa? 3 jam. Lagi pilih-pilih tiket nih. 3 jam beb. Kelamaan beb nanti di bandaranya transit. Ku cari lagi lah beb. Ini beb ada beb yang 1 jam. Aduh beb cepet nggak? Nanti keburu nggak? Tuir Bingki ini lu mau berapa jam transit? Transit 3 jam cukup ya beb. Bisa ngerokok, bisa apa? Bisa mungkin mandi dulu atau di bandara. Serba salah beb, ya nggak ada yang langsung. Beb, Bali itu bukan di, kau pikir jarak Tambun ke Cibinong, gue bilang begitu. Ini tuh beda benua loh, gue bilang. Lu ngelewatin beberapa negara, mau ngapain, mau cepet-cepet ya ke atas aja langsung. Ya kalau mau cepet langsung aja menghadap ke Tuhan. Lu bisa nanti kalau udah di atas, bisa lu tinggal 1 kali kedip langsung nyampe beb ke Bali, bener kan? Beb kamu jahat banget katanya. Ya iyalah, di Bali lah beb, udah singkat cerita di Bali lah. Pedes beb. Beb ini pedes beb, padahal nggak ada pedes sama sekali. Jadi emang dia nggak bisa pedas dan nggak terbiasa pedas, dari kecil pun nggak ada. Di sini cabai-cabai nggak ada beb. Ya cabai kering doang, itu pun dia nggak dimasak, cuman nggak tahu deh ngegantung doang, hiasan doang kali. Setiap aku tanya beb ini nggak dimakan, enggak katanya supaya kering. Kok aneh ya, ada agak lain gitu. Jadi intinya emang abah ini nggak bisa pedas gitu. Dulu pernah makan batagor, itu pun gak pedes tahu kan, saus kacang gitu, muntaber besoknya. Kasihan banget 2 hari Bali Belly, kena Bali Belly. Jadi gak bisa ini, bapak-bapak ini gak bisa dikasih pedes sama sekali. Ini last question, tapi nanti kakak itu siang bakal lanjut lagi. Jadi hari ini akan ada 2 video ya.
Bro Itwil, uang kamu kan banyak, amin. Tapi kamu nggak mau buat kulitmu menyala putih ya, nyaman eksotik ya. Aku nggak bisa sih. Makanya dari dulu, kemarin ada salah satu klinik ketika follower di Toki-Tokiku mulai naik ya Beb, mungkin 700.000, 800.000 followers. Ada yang nge-DM salah satu klinik yang ada di Bangkok. Mereka ngomong begini, halo Mr. Itwil. Dipanggil Mr. Itwil aku Beb. Mr. Kita mau mengajukan kolaborasi katanya. Jadi nggak usah bayar supaya nanti hidung Mr. Itwil ini nggak bengkok. Karena hidungku tuh bengkok Beb. Jadi kalau di sini kelihatan agak mancung, tapi pas kesini enggak gitu ya. Itu free, semuanya ditanggung dari akomodasi, biaya OP, terus hotel. Cuman emang aku harus upload gitu ya Beb, sebelum dan sesudah, before after. Bilanglah aku sama Abah, Beb ini ada satu klinik kecantikan di Bangkok yang mau kolaborasi. Aku bilang gini. Ngapain kamu, hidungmu lo nggak apa-apa. Iya Beb, katanya miring. Emang aku juga ngerasa miring. Aku bilang, nggak usah lah, kamu udah bagus begitu. Oh iya. Belum bilang aku itu di endorse Beb. Ngomong lagi aku sorenya. Karena si beauty clinic ini intens banget nge-DM-nya. Beb, ini loh aku pengen ini Beb supaya mancung kayak kamu. Berapa? Dia ngomong begitu. Segini aku bilang begitu. Aku belum ngomong tuh aku di endorse. Gitu doang dia. Kalau aku maksa sekali lagi bisa. Terus aku bilang lah ke yang beauty clinic ini, sorry aku belum ada rencana, aku bilang begitu. Karena Abah juga kayak mau gak mau gitu ya. Mr. Itwil don't worry katanya, kamu mau berapa nanti kita bisa diskusikan. Hah? Maksudnya gimana? Iya kita endorse kamu. Jadi biaya OP, akomodasi, hotel, flight, plus biaya endorse. Kan itu bisa berapa lumayan kan Beb? Aku dari Abah dapat, dari beauty clinicnya dapat double. Cuman gue mikir lagi, enggak takut gagal. Kalender sial nggak ada yang tahu Beb. Makanya untuk kulit semua ini aku terima dengan lapang dada. Mau gelap, mau hidung bengkok, mau gimana, it's okay. Karena ya ini aku. Ya Beb. Segitu dulu, nanti kita lanjut lagi. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Supaya kakak itu semangat lagi di YouTube. Cus, capung Beb. See you in the next video. Bye.